Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan melihat debat panas ya guys ya, antara Pitra dan juga Kurnia plus Roy Panci guys. Lagi dan lagi Bang Pitra Romadhoni mengacak-ngacak semuanya. Gara-gara mengeluarkan borgol, mereka semua pada ketar-ketir guys. Cuman apa guys? Cuman apa? Cuman orang jahat, cuman orang yang bersalah yang takut kalau melihat borgol. Pas, Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh jelas. Oh saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jadi jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Ini borgol nih. Tolong menunjuk ini nih. Tolong diborgol sendiri tangannya ini, sendiri. Ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Ini tunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tidak. Tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan tontonan wayang yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. Hush, hush, hush. Takut nih ya. Lah kenapa wong cuman borgol kok? Ya, bener gak guys? Cuman orang yang bersalah yang bakalan takut kepada borgol. Mantap Bang Pitra. Oh, ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda diam situ. Tidak pantas. Anda Gimana? politik. Ini kok nggak adil? Saya dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak? Beretika katanya guys. Yang duluan gak beretika siapa? Cuk. Di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara. Ya, Jaga gitu. etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya oke nggak apa. Iya. Borgol kan gitu. Nggak, Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh. Betul Seperti itu. Betul itu ya guys ya. Cuman penjahat. Cuman orang yang bersalah yang takut borgol. Deg-deg sor guys. Deg-deg sor guys. Karena bentar lagi guys. Jadi yang Sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata ya, begitu ya. yang kamu diam dulu. Ini Sama bagaimana saya nih kamu, kalian kita ini? sama-sama pengacara. Ini, Adab nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, Waduh. oke. Ini Oke, kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa kau situ. maki Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Oh katanya guys ya. Kalau bicaranya tidak baik jangan bicara guys. Kita lihat sendiri bagaimana si Kurnia ya guys ya. Si Kurnia itu ibunya Doraemon guys. Ini kan bulat ya guys. Kan itu adalah ibunya Doraemon guys itu. Nih, pengen lihat rekam jejak Anda nih. Kamu pernah ngomong apa aja nih? Adab Anda bagus nggak
kalau Anda bicara etika, kalau Anda bicara adab. Ada seorang pembohong yang sudah berbohong pada negeri ini hampir 10 tahun. Banyak merugikan. Ketika dia menjadi presiden, dia menyengsarakan rakyatnya. Ketika dia menjadi rakyat, dia menyengsarakan presiden dan rakyatnya. Itu berbasis kepada, kalau Ibu Tifa, Pak Roy, dan lainnya itu berbasis kepada scientific base, maka kami berdasarkan fakta dan hukum. Bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami. Ya, kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar, begitu ya. Itu harapan kami. Itu kayak gitu ngomong adabnya bagus, itu kayak gitu ngomong etikanya bagus. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, jangan ada di sini. Kami banyak menerima fitnah di mana-mana ya. Jadi kami dilaporkan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi di luar sana orang-orang yang berdiri di sisi Pak Jokowi ini luar biasa podcastnya, menyatakan bahwa ada bohir-bohir ya, ada orang-orang yang membiayai kami, kemudian kami disebut sebagai kurcaci dan segala macam itu ya. Saya ingin mengatakan ya, demi Allah ya, saya pengacara umat tidak pernah menerima 1 peser pun. Demi Allah, ngapain bawa-bawa Allah? Ini ya guys ya, perkadun. Iya kayak gini guys ya, selalu mengatasnamakan umat. Umat yang mana? Umat yang kalahan apa gimana? Kita tahu, lihat sendiri guys ya. Kita lihat sendiri bahwa barisan mereka itu adalah barisan sakit hati guys. Itu anak abah semua itu. Nih, iya, kalian itu katanya pakai uang sendiri, tapi kan kalian mengejar ijazahnya Pak Jokowi kan karena ini. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan beruang 16 miliar. 16 miliar. Kami berbincang-bincang, kami dari KMPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Sambeni, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat ya Pak, berniat dan berupaya, pokoknya semua kami menyambut kejujuran kebenaran. Nah, demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Nah kan guys, itu guys, dengar sendiri guys, demi apa guys? Demi 16 miliar. Walaupun katanya Megawati tidak mengatakan itu, tapi kami tidak akan percaya. Karena apa? Tidak ada klarifikasi satu kalipun dari mulutnya Megawati guys. Kita tahu Megawati bagaimana kan guys? Mau ngomong apa ente lah, kurni. Dan ketika kami berangkat ke Yogyakarta dan Solo, sungguh-sungguh uang kami sendiri, ya, membayar ongkos dan bukan berbus-bus, hanya 1 bus. Anda bayangkan isinya siapa? Nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua. Mengapa? Karena cinta kepada negeri ini. Mengapa? Karena cinta negeri ini. Cinta negeri apa? Yang mana? Negeri Yaman apa gimana? Apa negeri HTI ya guys? Di Solo. Oh iya, ini kan pernah ke Solo ya guys ya. Apa video ini ya guys? Egy dengan Masal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja kita akan sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi, ya. Kita berdasarkan Dr. Egy. Bagian dari profesi, berarti menyatakan ditahan. Apakah benar? Kita simak dulu guys. Jangan, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda hampir kami datangi UGM dan Jokowi langsung. Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Ditahan. Woi, ditahan. Kita simak ya guys ya. Kita simak, kita ingat. Ditahan.
Ya Pak, sedang ditangkap Pak, sedang ditangkap Pak. Saya cerita masalah malam itu, memang ada orang telepon saya jam 12 malam, itu pasti 300 juta, yang berangkat ke Solo. 300 juta katanya guys. Cair dong. Yang satunya disabarin nanti, saya bilang nggak bisa Pak, ini sudah isu nasional, tidak bisa saya bilang gitu kan. Minta dikonfirmasi Bang. Konfirmasi, ini konfirmasi bersama Egy Durjana. Ini semasa Egy Durjana masih hidup, masih hidup, sekarang juga masih hidup, sorry. maksudnya sebelum sakit guys, sebelum sakit yang sekarang katanya sakit atut guys ya, sakit atut. Ini konfirmasinya, dengar dulu. Kemarin katanya kabarnya pada waktu tim TPUA ke UGM dan Solo, abangnya sempat ditahan. Itu benar apa enggak? Gini. Setelah itu closing statementnya langkah TPUA ke depan. Tidak benar. Tidak benar. Aduh, kok nggak kompak sih kayak gini. Aduh, Katru. Kurnia dan emak-emak itu ya guys ya, bilang katanya ditangkap. Egy Durjananya guys bilangnya katanya tidak benar. Kita ulangi lagi guys. Kita ulangi lagi biar gamblang, bok nanti saya dikira fitnah lagi lah. Dengerin. TPUA ke depan. Tidak benar. Saya sakit. Tidak benar, saya sakit. Kamu bantah mau apa? Nggak tahu loh saya. Yang kalau mau nanya saya ya begitu. Saya sakit. Ya kan? Kita bisa lihat sendiri, kita bisa simpulkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi 100% mereka semua adalah pembohong, ya guys. Ini baru gelu. Rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara, saudara-saudara sekalian. Hayu turunkan, hayu penjarakan, karena dosa-dosa politiknya. Begitu bencinya kepada presiden. Begitu memusuhinya kepada presiden. Ngaji dulu guys, ngaji dulu. Biar pintar ya guys ya. Ngaji dulu. Orang-orang yang dalam hatinya ada ambisi besar. Ingin mencungkalkan presiden, memakzulkan presiden. Menyatakan bahwa presiden terhina sedina-dinanya. Ini adalah bahasa pemberontak. Ini adalah bahasa buhot yang dilarang dalam Islam. Dengerin tuh, Anda sebut-sebut agamis, dengerin ini. Wahai para kadrun, main-mainan pinter kowe ya, rungokna. Menasehati pemimpin itu penting, tapi caranya yang baik. Amkanat fajirun, apakah pemimpin baik atau tidak? Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk menyampaikan bahasa yang lembut dan lunak kepada seorang pemimpin yang namanya Fir'aun pada saat itu. Jadi presiden kita adalah presiden Islam. Dia harus kita nasihati dengan baik, dengan cara baik. Kalau yang disampaikan itu hanya hujatan dan cacian, makian, maka dia berarti orang-orang yang punya pemikiran sok menjadi Tuhan. Mengatakan presiden akan turun, presiden akan terjungkal, dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan yang punya otoritas. Apa otoritas Tuhan? Mengapa tidak
tahu bahwa kita harus percaya kepada otoritas Tuhan tentang eksistensi seorang pemimpin. Allah Ta'ala di dalam sebuah ayat Quran menyatakan, Kulillahumma malikal mulk. Muhammad, sampaikan, malikal mulk, bahwa sang raja di raja adalah Allah. Kulillahumma, katakan, ya Tuhanku, malikal mulk adalah sang raja di raja. Tu'til mulka man tasha. Dia memberikan kerajaan, memberikan jabatan, memberikan posisi dan kedudukan man tasha kepada orang yang dikehendaki. Jadi presiden kita dikehendaki Tuhan, bukan Anda. Dengerin tuh. Presiden kita dikehendaki Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Anda para kadrun. Jadi sekali lagi ya guys ya, saya ucapkan, saya katakan kepada kalian semua, ini barisan sakit hati ini memang real. Mereka itu sakit hati karena ormasnya dibubarkan oleh Pak D. Jokowi. Ormas yang mana? Yaitu tentang kaum HTI dan FPI. Berarti di sini ada nama si Rizik Gemblung ataupun Rizik Sihab itu guys ya, yang mengaku katanya nasabnya asli dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu guys. Tapi semuanya itu bohong itu. Nah, kenapa di sini mereka terus menyerang? Ya jelas guys, karena apa? Mereka itu sudah diusik ya guys ya, markasnya sudah dibubarkan dan mereka tidak ada pekerjaan. Terus pekerjaannya cuman ya ini, menyerang Pak Jokowi. Berarti mereka beneran dibayar, itu sudah insya Allah ya guys ya. Ini saya kemungkinan besar mereka benar ada yang membiayai. Kalau kita dipikir secara akal sehat itu guys ya, dapat dari mana uang mereka dalam kesehariannya itu ya, kalau nggak dibayar ini ya. Tapi mereka bisa hidup tanpa bekerja. Kita lihat sendiri mereka sibuk ngurusin ijazahnya Pak Jokowi ataupun kesalahannya Pak Jokowi. Tapi ya wong namanya orang bersih, mau dicari bagaimanapun ya tetap tidak ada. Jadi sekali lagi saya ucapkan, saya katakan kepada kalian, barisan sakit hati ini, khususnya si Kurnia dan juga Roy Panci dan kawan-kawan, itu semua adalah pembohong. Bagi kalian yang tertipu ataupun terbawa ikut terhasut oleh omongannya para Roy Panci kadrun ini ya guys ya. Tolong buka pikiran Anda dan lihat rekam jejak. Karena rekam jejak tidak bisa berbohong. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencitraan, tapi ini perjuangan. Kami lawan kabar penuh kebencian. Kami buat video jadi perlawanan untuk generasi indah di masa depan. YouTuber Nusantara, lawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tak punya partai. Kami jaga bangsa dengan
sadar. Saat hoax membelah saudara, kami pilih untuk bersuara. Takkan kami biarkan negeri tercinta hancur karena tipu daya. YouTuber Nusantara lawan hoax dan fitnah. Bersama Jokowi lanjutkan Prabowo Gibran. Tanpa bayaran, tanpa terikat partai, kami jaga bangsa dengan suara fakta nyata. Kami berbeda suku dan bahasa, tapi satu tanah air, satu cinta kita. YouTuber Nusantara selalu bersama, siap jaga kesatuan Indonesia. Ini tanah lahir, tanah tumpah darah. Bukan untuk dibeli, bukan alat pemecah. Kami berdiri sebagai rakyat biasa. Blacker Majenang, pencipta lagunya. Kami tak punya partai, tapi kami punya kebenaran. Kami tak dibayar, tapi kami rela berjuang demi Indonesia tercinta. NKRI, harga mati. Kami tak punya partai, tapi kami punya kebenaran. Kami tak dibayar, tapi kami rela berjuang demi Indonesia tercinta. NKRI, harga mati.